Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, kami ingin bertanya, apa Anda yakin ingin dibayar hanya dengan buka mata? Saat matamu di-scan, retinamu direkam, dan semua itu ditukar hanya dengan uang digital atau janji-janji masa depan. Apa kamu pikir kamu dapat uang sebenarnya Sobat Parekraf? Padahal mungkin kamu baru saja jual bagian paling pribadi dari dirimu sendiri ke sistem gak yang kamu kenal nih Sobat Parekraf. Ini bukan teori konspirasi, ini proyek nyata dalam pengembangan World ID. Karena ini adalah soal siapa yang akan pegang kendali dunia berikutnya, manusia seperti kita atau sistem teknologi tanpa wajah. Sobat Parekraf, temukan jawabannya setelah video berikut ini. Yup, Sobat Parekraf, kita sadar bahwa sekarang dunia ini makin canggih. Tapi sebagian kita malah bingung bagaimana cara kerjanya. Kita pikir teknologi ini adalah alat bantu. Bisa jadi kita yang sedang dibantu atau menyerahkan kendali atas hidup kita sendiri. Kita dulu sangat menjaga kerahasiaan password ID kita. Sekarang malah rela buka mata biar sistem tahu siapa kita. Ini bukan film distopia yang sering ditandai dengan dehumanisasi, pemerintahan otoriter, perusahaan raksasa yang kejam, bencana lingkungan, atau karakteristik lain yang terkait dengan penurunan dramatis dalam masyarakat. Tapi ini tentang kenyataan yang sedang kamu scroll setiap hari di sosial media. Sobat Parekraf, sekarang banyak memberitakan tentang PHK massal. Katanya efisiensi, tapi sepertinya sebuah konspirasi perubahan yang menggunakan sistem robot atau AI. Contoh, di sekolah guru pakai AI buat bikin soal. Di rumah sakit AI bantu diagnosa pasien. Dan di kantor AI bantu rekap data, bahkan menggeser tenaga manusia untuk bekerja. Dan kita makin nggak bisa tanpa bantuan yang secara tanpa sadar mengikis peran manusia itu sendiri. AI sekarang bukan lagi alat bantu, tapi ia sudah seperti bos diam-diam yang menentukan arah nasib manusia. Dulu kita takut robot bakal ambil pekerjaan kita. Sekarang kita justru bantu robot jadi lebih hebat dengan sukarela. Kita latih mereka, kita kasih data ke mereka, kita kasih tepuk tangan saat mereka makin pintar. Tapi nggak nyadar Sobat Parekraf siapa yang jadi bahan percobaan sesungguhnya di balik ini semua. Dan ironinya Sobat Parekraf, kita sibuk upgrade teknologi, tapi lupa upgrade kesadaran diri kita sendiri. Sobat Parekraf, di negara kita orang-orang dibayar untuk dipindai bola matanya. Alibinya sih ini demi masa depan keuangan yang inklusif. Katanya ini sistem ID yang adil, katanya. Tapi kenapa targetnya justru masyarakat yang kurang mampu, yang bahkan nggak tahu data itu akan dibawa kemana nantinya Sobat Parekraf? Kenapa bukan warga New York atau Berlin yang diprioritaskan, ya kan? Atau para ilmuwan dan pejabat tinggi negara, kalau memang ini demi keamanan. Dan kalau tujuannya cuma ID digital nih Sobat Parekraf, kenapa dibutuhkan biometrik pengenalan wajah dan retina mata yang serumit ini tentunya? Pertanyaannya, kenapa bukan sidik jari atau kode OTP yang biasa saja? Jawabannya adalah karena mata manusia itu unik nih Sobat Parekraf. Satu orang satu kode. Dan kalau kamu bisa kontrol kode itu, kamu bisa kontrol satu persatu warganet dunia tentunya Sobat Parekraf. Ngeri kan Sobat Parekraf? Sebenarnya ini ibarat ironi lama sih sebenarnya. Ironi lama yang diulang kembali lagi nih Sobat Parekraf. Privacy dulu kan sangat mahal nih bagi kita, sekarang malah dijual murah.
Kalau dulu kita rela beli handphone mahal demi sensor wajah yang aman dan tentunya berfungsi untuk keamanan privasi dan data. Tapi sekarang Sobat Parekraf, kita malah dibayar buat nyerahin wajah kita ke sistem yang nggak kita kenal. Dulu kita takut wajah kita dicuri, ya kan? Nah, sekarang kita tinggalin jejak retina di tempat yang nggak bisa kita kontrol nantinya Sobat Parekraf. Apa ini bukan paradoks paling absurd dalam sejarah digital? Seharusnya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ada apa di baliknya sebenarnya ini Sobat Parekraf? Dan kenapa perusahaan tersebut rela membayar atau mengeluarkan uang demi industri ini? Nah, di sini letak kejanggalannya sebenarnya Sobat Parekraf. Pertanyaannya, ada yang bisa menjawab hal ini nggak? Menurut kami, jawabannya sederhana, yaitu untuk pengembangan sistem kecerdasan buatan AI di masa depan. Sobat Parekraf, hal ini menurut kami ada hubungannya dengan industri pengembangan AI di masa depan. Kenapa demikian Sobat Parekraf? Karena di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, India, bahkan Uni Eropa gak main-main soal AI nih Sobat Parekraf. Karena AI ini bukan sekedar teknologi, tapi senjata dominasi masa depan. Kalau zaman dulu, negara berkembang rebutan tanah dan minyak, ya kan? Nah, sekarang rebutan data dan otak digital nih Sobat Parekraf. Dan inilah sekarang yang disebut dengan era baru dan sumber terbarukan. Sobat Parekraf, AI bukan hanya bikin hidup jadi mudah, AI juga bikin kekuasaan jadi tersentralisasi nih Sobat Parekraf. Siapapun punya AI terbaik di negaranya, dialah penguasa invisible empire tentunya. Kenapa demikian Sobat Parekraf? Karena penggeseran budaya dan sikap manusia yang mudah diserang oleh layanan digital berbasis hiburan. Apa saja jenisnya? Ya Sobat Parekraf, ya kalau bisa dibilang sekarang itu ya bisa film, drama, berita, gaming, atau konten dansa yang bikin lupa untuk berpikir dan bekerja. Ironinya Sobat Parekraf, lagi-lagi bangsa kita menjadi pasar untuk kelinci percobaan dan ladang panen penjualan data murahan. Yang lebih berbahaya dari itu semua adalah negara atau lembaga yang diserang nantinya, tapi mereka tetap diam. Sekarang kementerian, lembaga, bahkan sistem perusahaan mulai gandrung dengan AI. Kenapa? Katanya sih efisien, murah, atau cepat. Tapi satu hal yang hilang dari logika mesin adalah kearifan lokal manusia. Kita membiarkan sistem tanpa empati mengambil alih keputusan publik. Tanpa kita sadari, kita sedang menyiapkan sistem yang tak bisa kita lawan nantinya. Saat nanti ia jadi terlalu kuat, kita pun sulit untuk mengambil kendali karena sudah terlalu ketergantungan. Tapi pertanyaannya nih Sobat Parekraf, apakah kita bisa mengambing hitamkan AI sebagai musuh? Sebagai contoh di negara berkembang yang menciptakan AI nih Sobat Parekraf, mereka menciptakan racun, namun mereka juga membuat antisipasi atau obat untuk negaranya. Seperti contoh Cina menciptakan TikTok, tapi konten tersebut hanya untuk edukasi budaya, sejarah yang boleh diakses oleh penduduknya sendiri. Cina sebagai produsen teknologi dan konten global seperti hardware dan software, tetapi membatasi penggunanya secara ketat di dalam negerinya sendiri nih Sobat Parekraf. Contoh kedua adalah Amerika Serikat. Masalah utama mereka adalah Instagram dan YouTube, padahal itu buatan dari anak bangsa mereka sendiri. Tapi hal tersebut bisa menyebabkan kecanduan, gangguan fokus, dan peningkatan kecerdasan. Mereka nggak main-main. Respon cepat dari pemerintahan Amerika Serikat dan sekolah-sekolah mulai memasukkan pelajaran literasi digital. Lalu satu contoh negara lagi yaitu Jepang. Mereka memiliki teknologi canggih, tapi interaksi antara sosialnya ini lemah Sobat Parekraf. Banyak Gen Z cenderung withdrawn dengan fenomena hikikomori. Respon mereka sangat cepat. Pemerintah membentuk tim untuk mendampingi generasi muda yang terisolasi serta menggiatkan edukasi budaya. Sobat Parekraf, Jepang sadar pentingnya membangun jati diri lewat tradisi, bukan lewat tren online. Kesimpulannya adalah negara-negara maju tidak imun dari efek konten yang membuat generasi muda terlenakan. Tapi yang membedakan dari negara kita adalah respon cepat dan serius dari pemerintah, pendidikan yang menanamkan kesadaran diri dari berpikir kritis,
Sinergi budaya dan teknologi bukan tergilas oleh tren semata. Lalu Sobat Parekraf, bagaimana dengan negara kita? Bisakah kita sekarang menyalahkan e-commerce luar yang semakin membungkam UMKM kita sehingga pasar tradisional gulung tikar? Atau mengkambing hitamkan AI adalah alat yang merusak seperti yang dikatakan Caimin dalam media tersebut? Nah Sobat Parekraf, mari kita bahas di segmen berikutnya. Sobat Parekraf, AI bukanlah musuh nih tentunya. AI diciptakan sebagai alat bantu manusia. AI yang salah tangan bisa jadi bencana. Bukan karena dia jahat sebenarnya, tapi karena dia nggak punya hati. Dia hanya menuruti perintah dan belajar dari data. Siapa yang punya data paling banyak dan mereka yang mampu beli, seperti perusahaan besar dan industri atau siapa saja yang mampu menukar mata manusia dengan iming-iming uang kepada masyarakat, mungkin mereka lah yang akan pegang kendali nantinya. Kan itu bisa saja terjadi ke depan Sobat Parekraf, karena sistem digital kita mengharuskan kita login menggunakan biometrik pengenalan wajah atau kode retina mata. Bisa saja kan Sobat Parekraf, kalau dulu kita takut nih chip ada di kepala kita ya kan, tapi sekarang mata dan wajah kita udah cukup buat sistem tahu siapa kita. Nah, di mana kita, bahkan potensi apa yang bisa mereka manfaatkan dari kita nih. Jadi Sobat Parekraf, kamu masih percaya semua ini cuma demi masa depan yang inklusif? Atau mungkin masa depan itu memang hanya untuk mereka yang punya akses ke kode-kode dunia? Sobat Parekraf, mari kita berpikir bersama sebelum memutuskan sesuatu. Oke Sobat Parekraf, kita memang sedang menyambut masa depan. Tapi pertanyaannya, siapa yang kita izinkan menyetirnya? Kalau dulu identitas adalah yang kita lindungi, kenapa sekarang kita tawarkan dengan sukarela? Mungkin kita terlalu sibuk jadi pengguna nih Sobat Parekraf. Jadi sampai lupa kalau sebenarnya kita yang sedang dipakai. Apakah kamu bisa percaya ini demi inklusi? Atau mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berjalan di balik senyum teknologi? Sobat Parekraf, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih akan scan mata kalau dibayar? Atau kamu memilih tetap jadi manusia tanpa barcode? Jika ada yang ingin Anda diskusikan, silakan beri tanggapan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share jika video ini bermanfaat untuk kamu atau orang-orang yang kamu sayang tentunya Sobat Parekraf. Agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam logika. Bye.